Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Horas, selamat pagi, selamat siang, selamat malam para kawan pajak yang menyaksikan podcast kami kali ini di podcast PP030, Cerdas, Patuh, Peduli, Kontribusi. Para kawan pajak sekalian, perkenalkan saya Jendri Sunandar Saragi. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang misteri kode otorisasi kunci digital Anda. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu ya dari KPP Pratama Kabanjahe, yaitu Bang Anju. Silakan Bang Anju perkenalkan diri. Halo sobat kawan pajak DJP Sumatera Utara 2, saya Anju Suregar, penyuluh di KPP Pratama Kabanjahe. Terima kasih Bang Jendri. Iya, jadi kita menyapa dulu para kawan pajak, para wajib pajak di bawah wilayah kerja di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara. Ada dari KPP Kabanjahe, Betul, gitu ya. Ada dari KPP Pratama Kisaran, KPP Pratama Rantau Prapa, Tebing Tinggi, Sibolga, Balige, Sidempuan, Ya. gitu ya. Betul. Terus kita menyeberang ada di Pulau Nias, itu nanti di bawah pengawasan dari KPP Pratama Sibolga. Nah, kami berharap para kawan pajak sekalian dalam keadaan sehat, beraktivitas seperti biasa, dan gitu ya, kita giliran untuk memandu gitu ya, memandu para kawan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tema kita kali ini tentang misteri kode otorisasi. Ya. Iya. Oke. Kenapa ini menjadi misteri? Nah, karena ini menjadi kunci key dalam istilahnya, yaitu salah satu critical success factor. Jadi salah satu faktor kunci kita dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu dalam hal pelaporan SPT tahunan tahun depan. Ya. Kita tahu tahun depan kita akan mutlak melaporkan SPT tahunan menggunakan Cortex Bang Anju. Betul. Gitu. Iya. Nah, ini banyak pertanyaan ini Bang Anju gini ya. Pertanyaan trendingnya ini. KODJP ini apa sih? Kode otorisasi ini apa? Gitu ya. Apa bedanya dengan shuttle? Nah, kenapa bikinnya harus pakai passphrase yang rumit? Nah, ini menjadi pertanyaan. Berarti ada 3 istilah: kode otorisasi, sertifikat elektronik, dan passphrase. Silakan Bang Anju, ini mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wajib pajak sekalian. Oke, terima kasih Bang Jendri. Ya. Jadi sobat-sobat pajak, kawan-kawan pajak, kami DJP Sumatera Utara 2. Jadi Cortex itu sudah launching sejak awal tahun 2025 dan nanti tahun depan kita akan lapor SPT tahunan menggunakan Cortex. Nah, syaratnya kita yang memiliki NPWP aktif atau yang sudah terdaftar NPWP-nya wajib mengaktifkan akun Cortex ya sobat pajak, kawan pajak ya. Wajib mengaktifkan akun Cortex kita masing-masing. Nah, setelah kita aktifkan akun Cortex ya, nanti silakan buka aja. Ketika di Google nanti Cortex, nanti ada terbuka dia halaman Cortex. Klik nanti daftar di sini atau lupa kata sandi. Setelah berhasil login ya, sobat-sobat pajak, kawan pajak, nanti langkah yang penting berikutnya adalah membuat kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik. Nah, jadi kode otorisasi DJP itu sama dengan sertifikat elektronik, Bang. Benar. Nah, jadi itu semacam PIN, semacam ya kayak PIN ATM gitu ya. Jadi ada kata kunci atau passphrase ya. Jadi DJP menyebutnya passphrase. Itu yang harus dibuat di dalam kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik itu sama. Nanti itu ada di menu portal saya, ada permintaan kode otorisasi garis miring sertifikat elektronik. Nah, nanti di situ ada jenis sertifikatnya, pilihlah yang kode otorisasi DJP ya. Nanti dia akan menginput yang namanya passphrase. Begitu, Bang. Oke, jadi tadi memastikan perbedaan antara password
kemudian kode otorisasi dan passphrase gitu ya. Iya. Secara sekilas kalau password mau masuk nih, Mau masuk akun iya, Cortex. masuk akun Cortex, Iya. kita masukkan password. Iya. Kemudian ketika mau kita aktifkan, kita diminta passwordnya, kemudian passphrase. Iya. Passphrase ini seperti kode, gitu ya, kode bagi kita untuk menyetujui melakukan tindakan di Cortex. Benar gitu ya, Bang? Betul. Jadi kemudian kode otorisasi seperti tanda tangan elektronik. Benar. Iya, jadi beda dia para kawan pajak. Nah, ini menjadi yang pertanyaan bagi para kawan pajak. Susah banget sih di Cortex ini gitu kan. Terlalu banyak yang harus kita ingat gitu ya. Nah, sebenarnya ini jadi kunci kenapa bahwa data di DJP ini sangat terjaga Iya. gitu ya, Betul, sangat betul. terjaga. Yang bisa mengotorisasi hanya si pemilik data, siapa? Kita sebagai wajib pajak. Bukan Benar. gitu Bang Anju ya? Benar, Bang Kevin. Jadi Iya. kita masing-masing harus menjaga password akun Cortex kita dan passphrase Iya, kode otorisasi DJP kita. iya. Baik. Jadi kita mulai ya, kita mulai dari fungsinya dulu. Gimana Oke. Bang Anju? Apa fungsi dari KUDJP ini gitu ya? Jadi kode otorisasi DJP, Bang Hendrik Iya. dan sobat-sobat pajak itu untuk menggantikan yang namanya tanda tangan manual. Benar. Jadi kalau kita dulu menggunakan formulir SPT manual, itu perlu Tanda ditandatangani. tangani pakai pulpen gitu ya. Benar, Iya. Bang. Nah, Jadi kalau nggak ditandatangani SPT zaman dulu itu dianggap tidak sah. benar. Begitu ya kan, Pak? Iya. Nah sekarang karena sudah elektronik, Dokumennya elektronik. dokumen elektronik dan tanda tangannya pun elektronik, itulah yang namanya kode otorisasi DJP, sehingga itu persetujuan kita menginput passphrase-nya dan itulah yang dianggap tanda tangan elektronik kita. Jadi kita tidak perlu lagi menandatangani dokumen. Itulah kode otorisasi DJP. Dan itu nanti semacam sertifikat elektronik juga bagi sobat-sobat pajak yang dulunya sudah punya perusahaan atau sudah sering membuat e-faktur, sudah familiar tuh Bang, yang namanya sertifikat elektronik. Jadi perlu saya tambahkan Bang bahwa password Cortex itu boleh Bang disamakan dengan passphrase kalau memang sobat pajak tidak mau ribet. Iya. Gitu, Bang. Seperti kita nih yang belum berumur gitu. Gitu kan kadang Iya. ribet banget, banyak kali ininya kode-kode yang harus kita jaga gitu ya. Iya. Sehingga kalau mau disamakan nggak usah Boleh, passphrase boleh. gitu ya. Tapi jangan diumbar gitu ya. Iya Bang. Jadi passphrase itu nanti itu ya semacam ATM ya. Semacam ATM itu kan nanti dia minta PIN Nah, atau semacam OTP, one time password ya. Itulah yang disebut passphrase atau kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik. Itu semua nanti diminta saat kita mau membuat e-faktur, udah. saat kita mau melaporkan SPT tahunan nanti tahun depan. Iya. Begitu sobat pajak. Iya, jadi ini seperti kunci ketika kita mau melaporkan Benar. dan itu rahasia gitu ya. Kalau itu misalnya disebarluaskan, maka bisa saja datanya bocor. Nah, itu yang tidak kita harapkan gitu ya. Itu yang kita hindari para kawan pajak. Lalu apa bedanya dengan sertifikat elektronik nih Bang Anju? Ya, kalau sertifikat elektronik itu kan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi ya, Iya. yang diterbitkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk ya, ada kerjasama DJP, seperti pihak ketiga itu seperti Peruri atau FIDA. Jadi itu keduanya sah, tapi bagi wajib pajak orang pribadi, kode otorisasi DJP yang prosesnya terintegrasi penuh ke Cortex adalah yang paling efisien, itu pakai kode otorisasi DJP. Itu semua sudah disediakan di Cortex, tinggal digunakan saja, Ya. free gitu ya. Pak. Jadi sertifikat KUDJP ini itu murni dari Cortex. Nah, Gitu ya. Kalau tadi yang tersertifikasi pihak lain gitu ya. nah, itu Sertifikat bisa memungut biaya kalau di luar. Nah, Benar. sekarang DJP sudah memberikannya secara gratis. Nah, jadi paling intinya apa kekuatan kode otorisasi ini, Bang Anju? Jadi seperti tadi Bang, jadi itu semacam PIN ya, Benar. sobat pajak ya.
Jadi bagaimana kita menggunakan ATM, kita pasti kita rahasiakan. Benar. Jangan kita serahkan kepada orang lain. Iya. Nah begitu juga dengan Cortex. Jadi Passphrase ini pengganti PIN. Jadi tolong dijaga baik-baik. Kalaupun mau di-share, tolong pastikan itu adalah orang kepercayaan sobat-sobat pajak untuk membantu sobat pajak dalam administrasi perpajakannya. Iya. Gitu Pak. Karena amannya, karena rahasianya, sebenarnya kalau kita wajib pajak datang sama kita gitu kan, berdiskusi, tolong bantu buat seperti, sebenarnya kita juga nggak boleh. Oh iya. Iya kan? Iya. Ya karena serba terjaga data yang ada di dalam Cortex adalah data si pemilik NIK, si pemilik NPWP. Benar. Nah, kami juga ketika membantu para wajib pajak dalam mengaktifkan Cortex, diminimalisir untuk mempengaruhi para wajib pajak dalam hal memasukkan kode otorisasi ini, gitu ya. Nah, jadi KODJP ini syarat gitu ya. Ya. Syarat ya kan ke depannya, syarat bagi kita untuk melakukan kewajiban perpajakan di akun Cortex. Bukan gitu ya, Bang Anju. Benar. Gitu ya. Jadi gimana pengaktifannya? Jadi segera ya sobat pajak, ketik di Google Cortex, nanti dia websitenya cortexdjp.pajak.go.id. Iya. Halaman akan terbuka, silakan login. Jika belum punya login, silakan daftar di sini. Jika sudah punya akun tapi lupa password, ketik aja lupa kata sandi. Benar. Ikuti langkah-langkahnya, dia nanti akan meminta email atau nomor HP. Nomor HP harus ada pulsa. Ikuti langkah-langkahnya ya sobat pajak. Setelah berhasil login, pilihlah portal saya. Terus ada menu permintaan kode otorisasi _sertifikat elektronik. Iya. Nanti ada di bagian bawah jenis sertifikatnya, pilihlah yang KODJP. Masukkan passphrase-nya. Seperti tadi kita sampaikan Bang, bahwa bisa disamakan dengan password. Boleh. Karena memang kode otorisasi dan password itu komponennya sama. Jadi ada huruf besar minimal 1, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol. Nah begitu Bang. Jadi komponen yang 4 ini ya, ada huruf kapital, huruf kecil, angka, simbol. Ini dikombinasi dan itu semua minimal 8 karakter Bang. Minimal 8. Ya. Ya. Jadi memang simbol-simbol ini ada juga nih Bang, ketentuan di kode otorisasi atau passphrase ini. Ada karakter khusus atau simbol ini yang belum support di dalam passphrase. Iya. Tadi udah sempat kita coba-coba Bang, itu memang kalau dolar belum support ya untuk di passphrase. Jadi yang familiar itu simbolnya pagar, ya tanda seru. Kalau nggak salah persen bisa. Nanti sobat pajak coba aja. Jadi kalau Cortex-nya nanti berwarna merah, itu tandanya dia belum mau. Ya, simbolnya nanti tolong diganti dengan yang paling umum itu pagar, tanda seru. Nah itu yang sering digunakan wajib pajak yang lain yang sudah mengaktifkan akun Cortex dan membuat passphrase di kode otorisasi JP Bang. Begitu Bang. Iya. Jadi harus 8 karakter. Minimal. Gabungan huruf kapital, huruf kecil, angka, kemudian karakter khusus. Atau simbol. Iya, karakter khusus atau simbol. Setelah itu kita masukkan passphrase, langsung simpan. Benar. Dan KODJP kita Selesai. aktif. Selesai. Nah. Kita bisa melaporkan SPT atau kita bisa melakukan kewajiban perpajakan lainnya, gitu ya. Atau kita bisa mengajukan permintaan layanan administrasi Perpajakan. Iya. Di Cortex Semua sudah sekarang tersedia. serba gampang Iya. dan mudah para kawan pajak. Nah, ini ada pertanyaan para kawan pajak nih, Bang Anju, Oke. gitu ya. Pertanyaannya begini, bagaimana jika saya lupa passphrase, bukan password, passphrase, Iya. ya yang pernah saya buat, apa yang harus saya lakukan? Oke. Silakan Bang Anju. Terima kasih Bang Tindri. Jadi sobat-sobat pajak yang lupa passphrase ya. Jadi passphrase itu nanti diinput di saat mau kita submit e-faktur atau SPT. Jadi nanti ada menunya, masukkan penandatangan. Penandatangan itu adalah passphrase. Nah jika lupa, jangan khawatir, langsung saja akses lagi portal saya, permintaan kode otorisasi seperti awal membuat passphrase tadi. Lakukan lagi seperti itu, buat lagi,
tidak masalah, tinggal input saja passphrase yang baru ya, tetap kombinasi dari huruf kapital, huruf kecil, angka, simbol, minimal 8 karakter semua. Silakan input kembali passphrase-nya, Bang. Begitu, Bang. Oh, iya. Tidak perlu khawatir, tinggal buat saja kembali Jadi, passphrase-nya. kalaupun terjadi atau kelupaan gitu ya, Iya, biasa nih karena Iya. terlalu banyak, benar, Bang. ada kode PIN, Nah, ATM, iya. kunci untuk membuka apa tadi, pintu dan sebagainya, Betul, Bang. alarm dan sebagainya. Jadi kebanyakan kelupaan. Nah, kalau misalnya lupa passphrase, silakan ajukan saja dari rumah, dari HP pun sebenarnya Iya, bisa, gitu ya, sehingga kita bisa login kembali dan bisa juga melakukan aktivitas kita di menu Cortex, gitu ya. Betul. Jadi nggak perlu harus datang ke kantor pajak ya kan? Nggak perlu, Bang. Bagi sobat pajak yang memang waktunya sangat banyak di luar ya, untuk kegiatan-kegiatan usaha atau berbisnis ataupun ya bekerja, silakan. Ini sudah dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah online. Benar. Jadi kita punya data nih para pelaju ya. Datanya kemarin terakhir masih banyak gitu ya, masih banyak wajib pajak yang belum melakukan aktivasi akun, Nah, gitu ya. padahal itu penting sekali, Bang. Padahal itu penting. Kemudian apalagi mengajukan KUDJP. Iya, langkah kedua. Gitu. Jadi kami mengimbau, terutama teman-teman para wajib pajak, gitu ya, para kawan pajak yang sering, gitu ya, hampir atau misalnya ada kewajiban perpajakannya, Ya, silakan aktifkan akun Cortex-nya. betul. Bukan begitu Bang Nanju ya? Betul, Bang. Iya, Itu penting ya. penting. Apalagi kita, gitu ya, misalnya pegawai negeri sipil, Iya. gitu ya, udah bendahara, itu saya yakin kalau bendahara pasti sering sudah aktif akun KUDJP-nya, Iya. gitu ya, akun Cortex-nya dan KUDJP-nya. Karena bendahara harus membuat bukti potong. Bener, ada kewajiban perpajakan yang melekat di Iya. bendahara. Tapi pegawai negeri sipil yang lainnya itu ya berdasarkan data itu masih sangat jarang mengaktifkannya. Padahal tahun depan harus pakai Cortex SPT tahunan tuh, apalagi PNS ya. Iya. Nah, biasanya pengalaman nih Bang Anjus, ini di luar konteks. Pengalaman kalau misalnya terjadi kendala, itu teman-teman wajib pajak kalau misalnya menghadapi kendala itu langsung panik. Nah, Bener nggak? iya, Bang. Langsung datang ke kantor pajak, Rame-rame ya. rame-rame ngantri. Padahal sebenarnya solusinya ada di depan kita sendiri, Iya. gitu ya. Kalau misalnya terjadi bermasalah, gimana? Kalau di KPJ itu gimana, Bang Anju? Ketika mengadakan sosialisasi, apakah wajib pajak disuruh datang ke kantor atau gimana? Jadi sobat pajak, kalau kejadian-kejadian yang pernah kami hadapi, Iya. memang bendaharawannya, nah itu yang paling baik ya. Jadi bendaharawannya aktif, datang ke kantor pajak menanyakan bagaimana cara membuat e-book dan bagaimana mengaktifkan akun Cortex. Jadi nanti para bendaharawan itu menjadi perpanjangan tangan DJP juga ya, di kantor masing-masing untuk mengajari teman-teman di kantornya mengaktifkan akun Cortex. Dan juga seringnya juga kami Bang diundang. Jadi Iya. undang kami pihak kantor pajak ke kantor masing-masing di mana tempat sobat pajak bekerja, kami siap mengajari tutorial bagaimana aktifkan akun Cortex sampai membuat kode otorisasi DJP. Iya. Gitu Bang. Jadi ada kegiatan edukasi Ya. perpajakan, nanti penyuluh pajak akan turun, kemudian akan kita edukasi, kita akan ajari bagaimana melakukan pengaktifan akun Cortex dan juga KUDJP. Satu hal yang penting, ini udah zaman digital nih Bang Manju. Iya Bang. Ya, kalau udah zaman digital seperti ini, kita punya akun-akun media sosial kita, Bener. benar kan? IG, Facebook, IG, Facebook, kemudian TikTok lagi Bang. TikTok lagi, kemudian layanan kita yang di pajak.go.id itu ada live chat, Yes. di Bener. kering pajak 1.500-200, di Twitter, di X gitu ya. Yes. Nah itu semua, jadi silakan para kawan pajak ketika menghadapi kendala, searching saja. Pajak. Iya, searching Pajak. saja masalahnya terkait apa, silakan data Ya. atau silakan
mengisi atau menyaksikan tutorialnya seperti apa. Iya. Dari akun-akun official ada, dari akun-akun influencer kita ada, kita influencer dari dari masyarakat yang paham tentang perpajakan itu ada. Nah, sekarang serba gampang. Bukan begitu Bang Anju, Betul, ya? betul Bang. Jadi YouTube DJP ada ya, Sobat Pajak, YouTube Iya. Direktur Jenderal Pajak, Instagram setiap kantor pajak juga ada. Silakan di follow, silakan dilihat perkembangan informasi-informasi perpajakan agar kita tidak ketinggalan informasi yang penting, Sobat Pajak. Gitu Bang. Oke. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih Bang Anju. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Ketika kita mau register, gitu kan, aktivasi ada akun. verifikasi wajah, gitu kan. Nah, kemudian apakah pengaktifan akun Cortex ini juga memanfaatkan akun ini, memanfaatkan atau kita harus verifikasi wajah lagi? Jadi saya jawab Bang. Iya. Awal-awal Cortex memang meminta verifikasi wajah, Iya. tapi makin hari makin kesini Sobat Pajak, jadi Cortex itu tetap disempurnakan, tetap dibaharui, tetap disempurnakan. Jadi tidak perlu lagi yang namanya verifikasi wajah. Bahkan verifikasi KTP sudah bisa. Benar. Gitu, Iya, Bang. iya. Jadi tidak perlu lagi verifikasi wajah untuk mengaktifkan akun Cortex sobat pajak semua. Tinggal akses saja, semuanya sudah lebih dimudahkan. Begitu Bang. Iya, jadi pengaktifan akun Cortex harus ada, tapi KUDJP, permintaan KUDJP tidak perlu. Jadi setel wajah paling gantengnya hanya waktu pengaktifan akun Cortex. Benar, yang Gitu, memerlukan verifikasi wajah. Iya, Tapi asal- itu tidak begitu rumit. Tinggal foto KTP saja itu KTP bisa. Iya. sudah bisa diterima sistem. Kalau kemarin itu kan agak ribet ya, Ya Bang. karena kita kan sistem sendiri Oh, punya keterbatasan. Nah, ini mungkin sudah diperbesar Kapasitas. medianya, kapasitasnya sehingga Yang lebih resource. gampang. ya, Ya. betul, Bang. Kita doakan semoga Cortex juga sudah cukup mumpuni Iya, ya Bang. untuk kita gunakan gitu ya. Nah, KO adalah kekuatan otorisasi digital bagi kita, bagi wajib pajak badan UMKM. Ya. KO ini wajib ya. Ya, benar. Begitu juga dengan e-faktur dan kepatuhan bisnis lainnya. Ya. Jadi segera tuntaskan registrasi KO kode otorisasi kita semua gitu ya. Benar. Gini, Bang Anju, gimana nih kalau misalnya wajib pajak Kabanjahe ada di Jakarta, hadapi kendala, gimana caranya, gitu ya? Pingin dapat solusi, pingin dapat arahan. Nah, tadi bisa aja nih dari media sosial, Ya, dari cari di Google gitu kan, lebih Benar. gampang. Tapi kalau misalnya akun resminya gimana caranya, Bang Anju? Baik, jadi Sobat Pajak, jika ada kendala-kendala membuat aktivasi akun Cortex atau membuat kode otorisasi Ya. DJP, silakan ketik saja di Google pajak.go.id atau Helpdesk Nasional Pajak. Nanti akan terbuka website, pilihlah website pajak.go.id, nanti akan diarahkan. Bisa juga secara telepon ya ke Krim Pajak di 1500-200, itu pasti akan dibantu oleh teman-teman pajak di pusat. Bagaimana kendala-kendala Sobat Pajak itu akan diberikan solusinya. Gitu Bang Gendri. Iya. Nah, kalau misalnya mau ke kantor pajak di KPP Pratama Kabanjahe, lokasinya di mana nih, Bang? Ya, jadi Sobat Pajak yang ada di Kabanjahe, Brastagi atau Kabupaten Karo ataupun bahkan Kabupaten Dairi, Papua Barat, itulah wilayah kerja KPP Pratama Kabanjahe. Lokasi kantor ada di Jalan Jamin Ginting ya, Legend Jamin Ginting. Iya. Jadi dia di pinggir jalan besar, dia di pertengahan antara kota Kabanjahe dan kota Brastagi. Begitu Bang. Iya. Jadi wilayah kerjanya tadi Kabupaten Karo, ya, Kabupaten Karo, kemudian Kabupaten Dairi Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Papua Barat. Pak, termasuk luas juga ini ya. Benar Bang. Jadi kalau misalnya wajib pajak menghadapi kendala ada di Kota Salak gitu kan, nggak harus datang ke Kabanjahe. Ada di sini kantor kecil kita. KP2KP nya ada. KP. Ya, KP2KP Sidikalang. Ada kantor pajak di sini Sobat Pajak. Jadi cukup membantu gitu ya. Jadi sebagai penutup nih, Bang Anju, Ya. kita sudah membahas tadi kata kuncinya aktifkan akun Cortex, Benar. kemudian kita aktifkan juga kode otorisasi
DCP. Yes. Nah, ingat selalu pesan kunci kami ini sebagai persiapan kita dalam melakukan kewajiban perpajakan kita, gitu ya, perpajakan kita dalam hal pelaporan SPT tahunan orang pribadi maupun badan. Benar. Gitu ya. Kalau orang pribadi tanggal berapa Bang Anju? Orang pribadi paling lama pelaporan SPT tahunannya itu tanggal 31 Maret setiap tahun. Iya. Soal pajak. Kemudian yang badan? Yang badan itu paling lama 30 April setiap tahun. Iya. Kalau lewat soal pajak boleh dicermati ya, itu ada bisa dikeluarkan denda, itu yang kita hindari. Iya, sanksinya ada. Ada sanksi keterlambatan pelaporan atau tidak lapor SPT tahunan itu ada. Kalau orang Ya. pribadi, boleh saya sebut ya Pak? Iya. Orang pribadi itu sanksi terlambat atau tidak lapor SPT tahunan itu 100.000. Benar. Tapi kalau badan itu sanksinya itu adalah 1 juta atau pajak. Nah, supaya kita terhindar, tolong sebelum batas waktu sudah bisa pelaporan SPT tahunan. Nanti di Januari, Februari, ya itu yang momen-momen yang tidak begitu ramai ya. Manfaatkan momen-momen awal Pak. Iya. Daripada momen-momen terakhir nanti terlalu ramai. Iya. Jadi terima kasih para kawan pajak yang sudah menyaksikan kami. Jangan lupa aktifkan akun Cortex, kemudian aktifkan itu juga KUDJP. Benar. Nah, kita punya tagline nih. Ya, Pak. Ya, mari kita ajak nih para kawan pajak sekalian untuk Aktifkan akun Cortex. aktifkan akun Cortex. Ya, mari kita baca kita Bersama ya Pak. ya kita ucapkan secara bersama-sama nih Bang Anjut. Siap. Ya, 1, 2, 3. Yuk aktifkan akun Cortex, urusan pajak makin rileks. Gak ada sarang gitu ya, silakan komen kita Ya. gitu ya, komen di podcast kita ini mau bahas tentang apa gitu ya. Ya. Nah, kami akan bahas dengan tema-tema berikutnya yang cukup menarik dan dengan narasumber yang mumpuni yang akan memberi insight baru bagi kita dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan kita. Jadi jangan ragu para kawan pajak, atau menghubungi kita di Instagram atau di akun-akun media sosial kita lainnya. Nah, akhir kata, kami mohon maaf kalau ada yang salah dalam hal penyampaian, tutur kata, dan sebagainya. Terima kasih para kawan pajak yang sudah menyaksikan di podcast kita kali ini, yaitu podcast PP030, Cerdas, Patuh, Peduli, Kontribusi. Terima kasih. Oke.